آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا اللهم ارحمنا بالقرآن. Teknologi yang dikasih oleh Allah kepada Zulkarnain, satu teknologi yang belum pernah hadir di zamannya. Sampai sekarang juga belum ada lagi itu. Yang bikin dinding, cor, gunung dengan timah panas dan biji besi. Dan kemarin saya di Cianjur, Bunda, saya ngeliatin bukit-bukit di sekitar. Ini baru bukit tingginya Masya Allah kayak gini. Apalagi gunung ya. Dua gunung dicor. Itu kayaknya udah ngalahin bikin bendungan. Dan lebih dahsyatnya lagi teknologinya udah dahsyat banget. Terus sampai sekarang dilindungi lagi, dijagain sama Allah. Sampai di mana tempatnya aja orang nggak ada yang tahu. Jadi nggak kedetek. Biasanya kan kalau kalau ada sesuatu benda yang aneh di muka bumi ini, apalagi sebesar itu, besi, baja, tembaga, kayaknya di scan pakai satelit juga kelihatan. Tapi ini enggak, belum ketahuan di mana lokasinya. Kayaknya Allah lindungi. Kenapa? Karena ini rahmat. Hada rahmatun min Rabbi. Dan udah ngerti Zulkarnain bahwa hanya Allah yang jaga, hanya Allah yang lindungi. Fa'idha jawadu Rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang tiba janji Robku, maka ini bakal luluh lantak hancur dengan sendirinya. Dan janji Allah itu benar. Dan nanti begitu pemimpin Ya'juj wa Ma'juj bilang insya Allah, nah itu. Ilmu insya Allah kemarin kan udah ada yang ketemu tuh hadisnya. Begitu ngomong insya Allah, besok kita lanjutkan lagi. Nah, baru tuh dibiarkan sama Allah. Namanya watarokna ba'dahum. Kami biarkan sebagian mereka. Yauma idzin yamuju fi ba'. Di hari itu bercampur dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ayah bunda, eh, ini adalah skenario Allah bahwa kadang-kadang Allah ciptakan siang dan nanti juga berlanjut dengan malam. Allah ciptakan malaikat, ada juga iblis, setan. Dan Allah ciptakan kedamaian, ada Allah ciptakan kehancuran. Dalam surat Al-Falaq kita akan bicara. Kita sudah bicarakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Sungguh, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Robnya malam. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, dari keburukan yang dia ciptakan. Jadi sebagaimana Allah ciptakan kedamaian, Allah ciptakan keindahan, Allah juga ciptakan kehancuran, kejahatan. Allah ciptakan. Nah karena itu, ini yang disebut wa kana wa'du rabbi haqqo. Janji Robku itu benar. Bahwa bumi ini nanti pasti hancur, hancur. Dan untuk menuju kehancurannya, nanti akan ada preliminary season-nya.
Apa tuh? Nah, nanti 10 tanda hari kiamat yang besar, ayah bunda kemana sudah cari itu. Munculnya Dajjal, termasuk munculnya Ya'juj wa Ma'juj, matahari terbit dari barat, kemudian apa namanya, ada api besar di daerah Yaman, terus banyaknya gempa bumi. Nah, 10 itu nanti ayah bunda cari. Dan ini menuju kehancuran bumi. Menuju kehancuran bumi, salah satunya nanti Ya'juj wa Ma'juj itu bakal bakal membaur, dibiarkan sama Allah. Jadi bukan Ya'juj wa Ma'juj yang bisa, tapi watarokna, kami biarkan. Jadi sama ya bunda, jadi santet, apalagi itu kejahatan-kejahatan itu semuanya nggak bakal bisa terjadi kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi minta perlindungan sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Nah, ayat-ayat perlindungan, doa-doa perlindungan sudah diajarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Rasulnya. Salah satunya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang Dia ciptakan. Jadi nanti kata Rasulullah, kalau orang baca ini pada malam hari sebelum tidur, maka tidak akan ada kalajengking, ular yang bakal nyerang dia. Jadi semua makhluk-makhluk yang kira-kira bisa membahayakan nggak datang. Yang rajin camping, hiking, naik gunung, nah kadang-kadang kan suka ada makhluk yang aneh-aneh. Hewan buas, beruang, babi hutan, segala macam. Nah, jangan lupa tuh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan nanti juga kalau masih hidup, ayah bunda berkesempatan ngelihat Ya'juj wa Ma'juj keluar. Siapa yang mau ngelihat Ya'juj wa Ma'juj keluar? Nah, nggak ada yang mau. Nah, kalau masih ada kesempatan, masih hidup dan ngelihat mereka sudah, wah, udah keluar, menghancurkan dunia. Nah, caranya gitu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan, kejahatan ciptaannya. Jadi, nah itu. Jadi segala-galanya ada wa'du rabbi haqqo. Pasti bakal datang tuh janji Allah. Kalau sekarang bumi ini masih aman, masih damai, nanti pasti hancur. Dan nah untuk menuju kehancurannya itu bakal muncul tuh Dajjal and the gang lah. Turunnya Isa Al-Masih. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj bakal keluar. Semuanya. Dan itu dibiarkan sama Allah. Yamuju fi ba'd. Mereka bakal gabung dengan semua makhluk yang lain. Itu. Nggak tahu nih jumlahnya mereka berapa. Belum ada yang pernah sensus. Wa nufikha fis-sur. Dan nah ini etapa selanjutnya. Ini Masya Allah. Kondisi gawat begitu aja Allah cerita hanya dalam ayat yang pendek. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Ditiupkan sangkakala. Yang kedua, bukan sangkakala yang pertama. Jadi sangkakala yang pertama tuh hancurkan semua. Pokoknya udah makin hancur, ditiuplah sangkakala pertama. Bos, semuanya mati. Ini sangkakala yang kedua, dan ditiuplah sangkakala yang kedua, fajama'nahum jam'a, hingga kami kumpulkan mereka semuanya. Di mana? Di Yaumul Mahsyar. Kalau ngelihat ayah bunda surat At-Takwir, surat 81 ayat 4 dan 5, nah ayah bunda bakal tahu tuh bahwa yang dikumpulin gak cuma manusia,
wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusyu usyirat wa idzal isyaru, dan apabila unta-unta bunting yang bunting ada 10 bulan itu utilat, dibiarkan. Jadi hewan, kendaraan-kendaraan yang mahal-mahal udah ditinggal sama kita. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila hewan-hewan buas dikumpulkan. Nah ya Bunda, kata orang-orang yang suka konservasi alam, nah mereka ngasih tahu tuh kalau ada hewan-hewan buas udah pada turun dari gunung, udah, udah bergabung, udah turun ke kampung-kampung. Nah, itu tanda-tanda bakal ada kejadian aneh itu. Nah itu kalau macan turun, kemudian babi hutan turun, hewan-hewan lain pada turun udah ke kampung. Itu aja udah pada khawatir, pada berantakan orang-orang kampung. Apalagi kalau gajah. Sekawanan gajah kalau jalan-jalan di kampung tuh merusak rumah segala macam, merusak sawah ladang. Nah ini bayangin kalau yang turun itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu yang kalimatnya apa? Fajama'nahum jam'ah. Kami kumpulin nanti semuanya. Nah kalau dalam surat Takwir tuh wa idzal wuhusyu husyirat. Dan hari itu apabila hewan-hewan buas masih gini gerakannya. Wuhusyu husyirat. Hewan-hewan buas dikumpulin. Jadi digesu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ayat ini pendek tapi ngegambarin kedahsyatan, keruwetan, kepanikan, kekalutan hari kiamat dalam dua fasenya. Tiupan pertama, tiupan kedua. Tiupan pertama aja nunggunya lama. Dari Dajjal menuju turunnya Isa Al-Masih aja lama. Jadi Dajjal dikasih kesempatan dulu untuk bikin yang heboh-heboh. Nanti Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih. Tanda berikutnya. Nanti kemudian bakal dilepasin lagi. Ya'juj wa Ma'juj berantakan lagi. Dan terus panjang. Ya Bunda, nanti saran saya kalau mau lihat tentang kajian-kajian akhir zaman, bisa cari kajiannya Ustadz Ihsan Tanjung. Kemudian Ustadz Uzma, Ustadz Zulkifli MA Uzma. Jadi lihat bagaimana etapa-etapa itu disampaikan sama beliau. Dan beliau-beliau ini termasuk yang mendetail kajian tentang akhir zamannya. Akhir zamannya. Dan kayaknya kalau ngedengar pengajian akhir zaman, kayaknya khawatir, panik, takut. Tapi tenang aja. Buat hamba-hamba Allah yang beriman, nggak bakal ngerasain. Jadi model-model kita nih ntar mati duluan. Bunda Eli mati. Ntar. Bunda Wahbah mati duluan. Siapa lagi yang mau mati duluan? Ayo angkat tangan. Bunda Lela. Pokoknya nanti mati duluan aman insya Allah. Jadi nggak usah Nunggu bayangin. panggilan, Ustaz. Nunggu Nggak panggilan. usah ngebayangin kepanikan ketemu sama yang dahsyat-dahsyat itu. Kalau kita nih bakal dipanggil begini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa pede banget tuh dipanggilnya kayak begitu? Karena ada hadis dari Rasulullah, la taqumus sa'ah, nggak bakal terjadi hari kiamat di muka bumi illa ala wajhil ardi man yakul Allah Allah. Selagi di muka bumi ini masih ada yang nyebut Allah Allah. Jadi kalau kita ngobrol bentar-bentar ngomongnya Masya Allah, nanti ngomongnya Insya Allah, bentar-bentar kita sholat, bentar-bentar kita zikir, bentar-bentar nyebut nama Allah, tilawah Al-Quran. Nah, insya Allah belum terjadi. Jadi nanti hari kiamat terjadi kalau semuanya udah rusak semua. Jadi penduduknya juga udah pada orang-orang rusak. Itu yang nanti ngebayangin kerusakannya nih, satu laki-laki banding 50. Dan Rasulullah ngegambarinnya nanti perzinahan itu di jalanan
secara bebas. Jadi coba bayangin kan, kayak bukan manusia. Jadi bukan orang-orang yang beriman itu. Jadi memang udah seperti hewan. Mereka sudah seperti hewan. Nah itu insya Allah nanti mudah-mudahan nggak usah ketemu. Ya, kalaupun ketemu sama Dajjal, nah ikutin. Kata Rasulullah nanti orang-orang beriman bakal larinya ke gunung-gunung. Nanti Dajjal juga pada ngejar orang beriman ke gunung-gunung hingga nggak nggak dikejar sama Dajjal, cuma Dajjal ngerusak sumber air mereka. Supaya apa? Supaya turun lagi ke kota. Nah karena itu Usbok udah mulai ke gunung. Nah ini tanda-tanda hati-hati yang tinggal di kota, di pesisir. Jadi ayo sudah mulai persiapan pindah ke gunung. Nah ini sudah akhir zaman, udah makin puyeng dah. Ada urusan di dunia nih. Jadi tanam sendiri, ternak sendiri, bertani sendiri. Nah pokoknya mau ngikutin sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi illa ra'il ghanam, kecuali adalah pengembala kambing. Nah seumur hidup Usbah belum pernah gembala kambing dan mau nyobain gembala kambing. Jadi ini amalan para nabi. Terus juga nanam-nanam segala macam. Rasulullah bilang, ana akul min amaliyadi. Saya makan dari apa yang aku kerjakan dengan tangan sendiri. Wa kana Daud alaihissalam yakul min amaliyadi. Nabi Daud juga makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Jadi, oh rupanya hadis-hadis ini udah lama Usbab tahu cuma belum diamalin. Nah kayaknya di akhir zaman juga begitu. Harus. Kenapa? Karena makanan kita kalau dipikir-pikir, nah, Dokter Akbar, Dokter Lucy, dan para dokter udah tahu tuh. Segala-gala di food processing tuh, wah, bukan makanan kita sebenarnya. Jadi bagusnya balik lagi, nanam sendiri tuh. Dokter Akbar dipanggil datang tuh. Jadi, alhamdulillah, jadi junk food tuh kata Dokter Lucy. Jadi makanan itu bukan makanan kita lagi karena udah aneh segala macam. Nah, jadi balik, ayo ke gunung bentar lagi Dajjal bakal bakal hadir atau paling enggak kalimatnya auzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Nah, nanti ada saatnya Allah izinkan kehancuran terjadi wa tarakna ba'dahum yamuju fi ba'din yauma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis sur fajama'nahum jamaah. Nah, nah ini tanda-tandanya sudah mulai makin terlihat, tapi alhamdulillah Allah masih izinkan setiap hari kita masih belajar bareng-bareng, menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jaga, Allah rahmati, Allah lindungi, Allah beri petunjuk. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.